Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Jumat 5 Mei 2023 dengan judul Persekutuan dengan Tuhan Membawa Kegembiraan. Ayat renungan kita dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita, sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul bahwa ia pernah bersama Kristus dan telah belajar dari Dia. Bagi orang yang memiliki hal-hal itu, agama dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai suatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgang. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah, yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Pengalaman ini memberikan setiap guru kebenaran syarat yang akan menjadikan dia seorang wakil Kristus. Roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada penghubungannya dan kepada doanya. Kesaksiannya mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan terus-menerus dari Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang akan terjadi bila mana kita tetap bergantung kepada Tuhan dan kita minum dari sumber mata air yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, dan kita selalu terhubung kepada pokok anggur itu, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baru, dan keberadaan kita, hidup kita akan seperti sungai yang mengalir, yang selalu memberikan kesejukan di setiap aliran dimanapun berada. Dan bahkan segala sesuatu yang dilewatinya akan mendapatkan berkat melalui kita, melalui kasih Allah dan yang sudah dicurahkan kepada kita anak-anaknya. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun umat Tuhan berada. Inilah yang Tuhan harapkan, dan itu akan terjadi pada saat kita tetap terhubung kepadanya dan kita merasakan sukacita dan kedamaian, dan kita hidup di dalam kegembiraan. Semoga hari-hari kita akan merasakannya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami dapat nikmati kesempatan yang indah untuk kami dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah Engkau untuk pekabaran ini ya Bapa. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, oleh karena kami tetap terhubung kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau akan mengalirkan air kehidupan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga
dapat dipakai Tuhan, sehingga Bapa hidup kami dapat dinikmati dan dirasakan setiap orang yang bersama dengan kami, dan dimanapun kami berada, mereka memandang Kristus melalui kehidupan kami. Oleh karena kami Tuhan menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu yang datangnya daripadamu. Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami menjadi pembawa berkat. Hari ini umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah Engkau yang akan menyertai, sehingga pekabaran ini mengisi kehidupan kami. Kehadiran Tuhan di tengah kehidupan keluarga menjadi harapan kami ya Bapa, agar dapat menjadi soko guru, menuntun, dan dapat dirasakan satu suasana Eden yang kecil di dunia ini. Memberkati anak-anak kami ya Bapa, orang-orang muda kami, dan bahkan dalam meraih harapan cita-cita mereka, Tuhan akan tuntun dan berikanlah yang terbaik yang membuat mereka ada hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian juga orang-orang muda yang sudah saatnya untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan juga akan menuntun dan menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan mendoakan bagi orang-orang yang kesulitan, bagi janda-janda, bersama dengan anak-anak yatim yang membutuhkan dan memerlukan. Biarlah kasih Kristus menjadi bahagian mereka, dan biarlah mereka juga dapat memandang kehadiran-Mu senantiasa. Tuhan mendoakan juga bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah iman. Teguhkanlah mereka ya Bapa. Di akhir zaman ini begitu banyak cara setan untuk dapat membuat umat-umat Tuhan menjadi putus asa, bahkan berpaling daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap meneguhkan, memberkati yang sakit supaya mereka dapat pulih dan sehat kembali ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.